Pemirsa, Gaikindo Indonesia International Auto Show akan kembali hadir pada tanggal 18 hingga 28 Juli 2024. Gias tahun ini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah penyelenggaraannya. Bahkan akan mencatatkan rekor sebagai pameran otomotif milik Gaikindo dengan jumlah area terluas dan jumlah merek peserta terbanyak. Apa saja fakta menarik dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show? Berikut informasinya saya paparkan kepada Anda pemirsa. Gias merupakan pameran otomotif milik Gaikindo, gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia. Pameran ini sebagai salah satu bentuk komitmen dalam mendukung serta mendorong industri otomotif di tanah air. Tahun ini Gias adalah yang ke-31 kali penyelenggaraannya sejak pertama kali diadakan, yaitu pada tahun 1986. Gias adalah pameran teknologi otomotif yang merupakan bagian dari seri pameran otomotif dunia di bawah naungan OICA, The Organisation Internationale de Constructeurs de Automobile, sebuah organisasi yang menaungi industri otomotif di seluruh dunia sejajar dengan Tokyo Motor Show, Geneva Motor Show, Paris Auto Show, dan lainnya. Pemirsa, Gias telah menjadi tuan rumah bagi lebih dari 300 perkenalan produk kendaraan bermotor sejak tahun 2015. Gias juga menjadi pilihan para agen pemegang merek untuk menghadirkan lebih dari 65 mobil konsep. Nah, tahun ini Gias akan memecahkan rekor dengan luasan terbesar dan jumlah kendaraan terbanyak dalam kurun waktu 9 tahun belakangan, yakni sebesar 120.000 meter persegi dengan menambahkan hall 11 seluas 12.000 meter persegi. Dengan demikian, Gias menjadi salah satu pameran otomotif terbesar di dunia di luar China. Posisi Gias sebagai pameran yang akan menjadi ajang yang memperlihatkan pencapaian industri otomotif untuk memperkenalkan merek dan mobil baru kepada publik nasional dan juga secara global kepada dunia. Selanjutnya, pemirsa, di Gias kali ini akan menghadirkan lebih dari 55 merek kendaraan bermotor, termasuk 31 merek kendaraan penumpang, 5 merek kendaraan komersial, dan 20 merek sepeda motor dari berbagai negara seperti Jepang, Korea, China, dan juga negara-negara Eropa. Selain kendaraan penumpang, kendaraan komersial, dan kendaraan roda 2, 3 merek karoseri juga turut memeriahkan pagelaran Gias 2024. Serta lebih dari 120 merek dari industri pendukung juga tidak mau kalah untuk memamerkan inovasi dan teknologi terbaru produk mereka dalam penyelenggaraan Gias 2024. Pemirsa, jika dibandingkan dengan pameran otomotif di dunia, maka Gias bisa dikatakan sejajar yang menjadi panggung utama perkembangan industri otomotif dunia seperti Tokyo Motor Show, Geneva International Motor Show, Paris Motor Show, atau Shanghai Auto Show. Untuk itu, kita masih akan mengulas lebih dalam lagi mengenai Gias 2024 di series bersama para pakar otomotif. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali lagi di Prime Time News. Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau Gias akan kembali hadir di tahun ini pada tanggal 18 hingga 28 Juli 2024. Berbagai teknologi terkini dari dunia otomotif siap diperkenalkan kepada masyarakat, khususnya pencinta otomotif. Namun yang istimewa, tahun ini akan menjadi gelaran yang terbesar sepanjang 31 kali Gias diselenggarakan. Seperti apa kemewahan yang akan dihadirkan dan memanjakan para pecinta otomotif? Apalagi tema tahun ini adalah Innovation Meets Inspiration. Apakah Gias akan terus berinovasi menjadi barometer otomotif di Indonesia bahkan Asia? Langsung saja kita berbincang dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama sudah hadir Ketua Gaikindo Bapak Yohanes Nanggoy. Apa kabar Pak Yo? Kabar baik. Kabar baik. Dan selanjutnya juga turut hadir Ketua Penyelenggara Pameran Gaikindo Bapak Rizwan Alamsyah. Pak Rizwan, apa kabar Pak? Baik, terima kasih.
Dan sudah hadir bergabung bersama kami saat ini Project Director Astra Financial Gias 2024, Bapak Tan Cian Hock. Pak Hock, apa kabar Pak? Sangat baik kabar. Sangat baik, luar biasa. Oke, saya langsung ke Pak Yo ini. Pak Yo, kalau kita bicara tren setelah pandemi COVID-19 ini kan terjadi pergeseran ya Pak Yo. Baik itu di kawasan Eropa dan juga Amerika, pameran otomotif itu mengalami pergeseran. Nah, dari sudut pandang Gaikindo sebenarnya apa faktor yang membuat Gias ini justru berkembang? Pak Yo. Jadi memang betul bahwa setelah pandemi terjadi turbulensi yang luar biasa di dunia otomotif. Yang dulu rata-rata pameran-pameran otomotif itu kiblatnya ada di Eropa atau bahkan mungkin di Jepang dan lain-lain itu. Sekarang mulai bergeser. Pameran terbesar di dunia untuk otomotif adanya di China saat ini. Jadi berarti ada di Shanghai, di Beijing. Nah, untuk pagelaran tahun ini dengan bangga bisa kami katakan bahwa pameran Gias kali ini adalah pameran terbesar di dunia di luar Cina. Jadi ini adalah suatu kebanggaan buat kita. Ya. Kenapa bisa dikatakan pameran terbesar di dunia di luar Cina? Karena kami juga mengembangkan area pemakaian lahannya. Kita tambah lagi beberapa hall lagi dengan mempergunakan teknologi-teknologi yang sudah ada saat ini. Ada hall 11 ya kalau tidak salah. Betul, ada hall 11-nya dan kemudian dengan itu maka kita mencapai luasan lahan 120.000 meter persegi. Sedikit di bawah Beijing Auto Show. Tapi itu sudah merupakan pameran terbesar di dunia di luar Cina. Jadi kalau kita lihat pagelaran-pagelaran yang sangat terkenal kayak seperti namanya Tokyo Motor Show yang sekarang sudah berubah menjadi Tokyo Mobility Show, saya rasa saya kemarin ke sana mungkin kami bisa sedikit di atas itu. Kita berbangga pastinya ya Pak Yo. Kemudian juga kita lihat kemarin di Geneva Auto Show, rasanya juga kami mungkin bisa lah kalau bersaing dengan mereka. Rasanya kita sudah di atas di situ. Jadi dengan bangga Indonesia mungkin bisa mempresentasikan suatu pameran kelas dunia di situ. Jangan-jangan tahun depan Gias sudah menjadi yang terbesar di dunia, Pak Yo. Itu akan berat sekali karena venue-nya menjadi tolok ukur. Sedangkan venue di kita itu kalau dibandingkan dengan Cina kalah jauh. Jadi di Cina itu ada venue yang sedang dibangun sampai mencapai 600.000 meter persegi. Kita akan berat sekali bersaing dengan mereka. Padahal ini kan pameran-pameran telah berlangsung ini kan selama ratusan tahun ya Pak ya. Kalau kita bicara tadi soal kawasan Eropa dan Amerika, apa sih yang membuat mereka justru terjadi penurunan? Karena tren teknologi mulai bergerak. Oke. Jadi dulu itu adalah yang menjadi primadona adalah combustion engine teknologi untuk otomotif. Sekarang ini penggunaan electricity untuk kendaraan mobil ini makin gencar. Dan kelihatannya kiblatnya, pusatnya bukan di sana lagi tapi di Asia. Kemarin saya juga datang ke China dan kita melihat rasanya mereka menjadi kiblat nih saat ini. Dan saya lihat bahwa yang namanya demikian banyaknya mobil-mobil listrik mulai berkembang di dunia. Bukan hanya mobil listrik, tapi mobil hybrid, plug-in hybrid, ataupun hidrogen juga mulai berkembang. Jadi turbulensinya luar biasa besarnya. Dan saya melihat di kesempatan ini kami pelaku otomotif Indonesia ingin mengambil kesempatan untuk ikut juga berkembang bersama mereka dan kita menjadi yang terbesar mungkin juga di daerah Asia Tenggara ini. Baik, itu tentu harapan semua pihak dan juga para pecinta otomotif begitu ya Pak Yo. Saya langsung ke Pak Rizwan. Berbeda dengan rangkaian pameran otomotif di dunia lainnya, Pak Rizwan, tahun ini akan menjadi perpaduan luar biasa. Karena Gias 2024 mencatatkan rekor menjadi pameran otomotif dengan luasan terbesar dan jumlah merek peserta kendaraan bermotor terbanyak sepanjang catatan penyelenggaraan pameran Gaikindo. Melihat fenomena ini, Pak Rizwan, menurut Anda apa yang membuat para APM dan kepesertaan Gias tahun ini kian bertambah begitu Pak Rizwan? Ya, tentunya pertama kita lihat bahwa pasar Indonesia memang sangat potensial. Bisa dilihat dari dunia maupun lokal sendiri, tetapi dengan adanya potensi pasar yang begitu luas, yang begitu banyak di Indonesia, jadi kita kalau negara ASEAN kan Indonesia nomor 1 dan begitu banyak yang para pemain luar itu melirik Indonesia. Bapak mungkin tahu bahwa pemain dari brand Cina juga sudah melirik kepada kita. Iya. Itu juga sudah menunjukkan bukti dan banyak sekali pabrik yang didirikan di Indonesia semata-mata tentunya untuk merebut pasar potensi yang berpotensi sekali di Indonesia gitu. Jadi potensi industri otomotif Indonesia ke depan ini akan sangat besar, akan luar biasa. Iya, selalu akan begitu karena density dari kita juga dibandingkan dengan negara lain masih cukup rendah. Dari 1.000
penduduk kita baru 99, padahal negara-negara ASEAN lain yang dekat tetangga aja sudah di atas 200 semua, 200 sampai 300 Oke, baik. Unit kan. Ya. Jadi dari situ aja pun sudah menunjukkan bahwa potensi Indonesia ke depan itu sangat besar gitu. Potensinya sangat besar. Anda setuju, Pak Ahok, dengan pernyataan dari tadi Pak Yo dan juga Pak Rizwan? Ya, terima kasih. Pasti ya. Jadi kita setuju lah. Jadi apa yang sampaikan Pak Yo, Pak Rizwan ya bahwa pertumbuhan otomotif sangat challenge ke depan dan kita percaya itu. Maka Astra Financial hadir sebagai divisi, salah satu divisi keuangan Astra ya, kita hadir untuk berpartisipasi dalam GIAS 2024 ini. Kenapa kita hadir? Kita ingin memberikan satu layanan solusi one stop solution buat para customer yang hadir di dalam GIAS untuk bisa mendapatkan banyak-banyak program-program keuangan atau program-program kredit yang kami tawarkan. Ya. Astra Financial sendiri sudah hadir yang ke-6 kali. Jadi kita bekerja sama sama GIAS ini udah ke-6 kali dari tahun 2018. Kita hadir sebagai platinum sponsor. Ya, platinum sponsor dari 2018. Untuk itu kita ingin supaya juga memajukan otomotif di Indonesia bersama-sama dengan Gaikindo. Ya. Nah, kali ini kita tampil dengan tema Visioning Beyond. Gimana kita ingin memberikan satu layanan terpercaya terbaik dari segi finansial untuk setiap transaksi di GIAS dari 18 Juli sampai 28 Juli 2024. Jadi semakin banyak kemudahannya ini ya. Pak Ahok. Ya, kita hadir juga dengan 10 bisnis unit. Kita hadir dengan 10 bisnis unit di mana kita tahu bahwa kita punya 4 roda, pembiayaan 4 roda. Itu ada Astra Credit Company dan Toyota Astra Finance. Oke, jadi kan kalau kita lihat di GIAS ini pesertanya sangat banyak ya. Iya, betul. Pak Ahok, banyak. jadi seperti apa potensi Astra Financial di GIAS 2024? Iya, tadi sebenarnya saya pikir potensi besar. Makanya tadi kita hadir dengan 10 bisnis unit. 4 roda kita punya ACC dan TAF. Kemudian 2 roda kita ada FF Group. Kemudian layanan asuransi juga. Karena beli mobil pasti ada asuransinya. Ada asuransinya. Jadi kita juga ada asuransi Astra. Kemudian kita ada asuransi Astra Life. Kemudian digital. Nah, digital financial ini sekarang juga cukup maju. Jadi kita juga bawa digital platform kita, ada Seva, Instant Approval, kemudian ada Moxa, kita ada Astra Pay, kemudian kita bawa juga Maucash. Nah, yang terakhir kita juga hadirkan satu layanan perbankan terbaru di mana kita tahu bahwa Bank Jasa Jakarta, member of Astra, itu kita akan hadir dengan bus deposito dengan bank sakunya. Digital perbankan dengan bank sakunya. Itu jadi yang banyak pilihan menarik, banyak alternatif betul. yang ditawarkan oleh Astra Financial di GIAS 2024 kali ini. Dan kami akan membahas lebih lanjut lagi terkait dengan perkembangan industri otomotif di Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Prime Time News. Anda kembali lagi di Prime Time News, pemirsa, dan kita masih membahas terkait dengan industri otomotif di Indonesia yang tadi disebutkan oleh Pak Yo dan juga Pak Rizwan. Pak Ahok juga setuju ya, akan terus maju ke depannya. Nah, Pak Yo, tema tahun ini adalah Innovation Meets Inspiration. Apa pesan yang ingin disampaikan melalui tema tersebut? Kalau kita lihat bahwa yang namanya masyarakat pengguna otomotif itu inspirasinya saat ini mereka menginginkan kendaraan yang lebih bersih lingkungan, jauh lebih hemat, lebih nyaman, lebih aman. Oleh sebab itu diperlukan inovasi yang tinggi, inovasi yang kreatif untuk bisa memenuhi harapan hal tersebut. Nah, dalam kesempatan kali ini pameran kita itu ngarahnya ke sana. Karena kita bisa melihat semua teknologi yang akan dipamerkan dalam teknologi otomotif yang akan dipamerkan dalam pameran itu. Contohnya kita akan punya mobil listrik, kita punya mobil hybrid, kita punya mobil yang namanya plug-in hybrid, bahkan ada teknologi terbaru misalnya kayak seperti hidrogen pun akan kita pamerkan juga di sana. Nah, itu yang kita sebut sebagai inovasi meets inspiration atau innovation meets inspirations. Jadi inspirasinya ingin mobil yang hemat bahan bakar, kemudian yang namanya ramah lingkungan, nyaman, aman. Nah, inovasinya ke arah situ. Oke, jadi ini yang ditonjolkan begitu ya? Betul. Jadi di GIAS kita nggak hanya menonjolkan yang lainnya, tapi dari sisi teknologinya pun sangat kita tonjolkan di situ. Keamanan pun nanti bisa kita lihat beberapa seperti apa kendaraan-kendaraan zaman sekarang itu yang namanya kalau kita pindah jalur aja mobilnya nggak mau. Kita pakai yang namanya istilahnya untuk sign untuk ke kanan, untuk ke kiri. Kalau nggak mereka ngelawan gitu. Jadi itu supaya lebih aman.
Kalau kita ngantuk pun mobilnya akan bersuara. Jadi semua itu akan ada. Kita akan pamerkan nanti. Innovation meets inspiration, seperti betul. itu. Baik, saya langsung ke Pak Rizwan. Pak Rizwan, seperti yang terjadi di Gias BSD, seperti apa sih perkembangan Gias The Series? Ini menarik nih, Gias The Series yang juga direncanakan untuk berjalan di Surabaya, Bandung, dan juga Semarang. Ya baik, jadi menyambung tadi potensi pasar yang besar di Indonesia. Oleh karena itu Gias pun sangat menarik bagi peserta maupun pemain-pemain daripada industri otomotif. Jadi oleh karena itu yang ke-31 sekarang ini, Gias The Series, hampir pecah rekor semua Pak. Mulai dari luasannya tadi Pak Ketua sudah bilang, yang di Tangerang itu 120.000, itu paling luas. Kemudian di Surabaya juga nanti, ke series yang berikutnya, itu juga pecah rekor lagi. Dari 9.000 menjadi 12.500. Kemudian di Bandung dan juga di Semarang juga. Mulai di Dome itu memang kita pilih untuk bisa luasannya lebih besar lagi. Jadi bisa sampai 9.000 square meters. Wow, jadi antusiasme pecinta otomotif di Indonesia ini luar biasa ya Pak Rizwan? Betul. Jadi memang Gias ini sudah menjadi suatu brandingnya itu sudah begitu kuat. Baik bukan hanya kepada dalam negeri tapi juga luar negeri di Asia Pasifik. Semua orang mata melihat pada Indonesia. Tadi Pak Ketua bilang kita paling besar di dunia. Di luar China? Di luar China, itulah makanya. Jadi kita sudah menjadi sangat baik gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini sangat berhasil. Dan semoga terus bertumbuh di tahun-tahun selanjutnya. Saya kembali ke Pak Yo lagi nih. Pak Yo, sejak 2015 hingga 2023 Gias selalu menjadi tuan rumah bagi lebih dari 300 perkenalan produk kendaraan bermotor. Gias juga menjadi pilihan APM untuk menghadirkan lebih dari 65 mobil konsep. Nah, tahun ini akan ada lebih dari 40 mobil baru serta mobil konsep yang akan diperkenalkan untuk pertama kalinya. Tentunya ini menjadi catatan penting, jadi sebuah sejarah juga bagi Gias di tahun 2024 ini. Seperti apa Anda melihat tren kendaraan ke depannya? Jadi kalau kita lihat yang tadi dikatakan yang namanya pengenalan lebih dari 300 model baru, itu levelnya berbeda-beda. Yang paling tinggi itu pengenalan pertama kali di dunia diperkenalkan di Gias, itu juga banyak yang sudah dilakukan. Jadi beberapa pabrikan mobil ataupun prinsipal itu memakai Gias kami ini sebagai tempat untuk meluncurkan kendaraan terbaru mereka di dunia. Tapi ada juga beberapa yang mereka pakai yang namanya di Asia, jadi mungkin di Eropa sudah diluncurkan, di Amerika sudah diluncurkan. Untuk Asia diluncurkannya pertama kali juga di Indonesia, ada yang model begitu. Nah, untuk Indonesia sendiri banyak sekali peluncuran mobil-mobil baru yang dilakukan di Gias. Nah, kita melihat betapa pentingnya bahwa peranan daripada auto show kita. Dan ini juga untuk melihat bahwa yang namanya Indonesia menjadi trendsetter untuk Asia Tenggara. Dan perlu dicatat juga bahwa kita telah mengekspor kendaraan-kendaraan kita, bahkan tahun lalu memecahkan rekor kita mengekspor CBU ataupun completely built up itu melebihi 500.000 unit ya. Banyak yang tidak diketahui oleh teman-teman semuanya bahwa kita tuh mengekspor mobil ke lebih dari 91 negara di dunia. Wow. Jadi kita sudah mengekspor lebih dari 91 negara. Itu saya baru dengar. Jadi lebih dari 91 negara, Pak. Dan Anda akan rada kaget kalau yang negara pertama kali kita ekspor terbesar itu Filipina. Tapi yang kedua Anda akan kaget karena yang kita ekspor terbesar adalah ke Meksiko. Dan beberapa negara maju seperti Jepang pun kita ekspor. Hasil pembuatan dari Indonesia kita ekspor ke Jepang. Nah, ini yang kita melihat bahwa potensi untuk yang namanya Indonesia menjadi basis produksi, kemudian basis inovasi, dan untuk bisa menjadikan Indonesia basis ekspor untuk ke dunia juga. Ya, tentunya in return hal ini menjadi sangat positif untuk return of economic-nya bisa lebih baik dan segala macam, dan penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak juga. Baik, saya langsung ke Pak Ahok dari Astra. Apa saja kemudahan serta benefit yang bisa didapatkan pengunjung di Gias 2024? Tadi sudah Anda singgung di awal, tapi sebenarnya apa sih Pak hal-hal yang mungkin yang baru yang belum diketahui oleh masyarakat di Gias-Gias sebelumnya? Oke, terima kasih ya. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Nangoy, jadi tentunya partisipasi kita di Gias 2024 ini adalah kita akan memberikan satu promo-promo yang menarik. Tadi saya sampaikan kita menyediakan satu layanan one stop solution. Ya, jadi kita akan menyiapkan tentunya kalau kita tahu namanya pemberian industri mobil itu tidak lepas dari industri kredit. Ya, jadi untuk tahun ini karena berkaitan dengan ulang tahun Astra ke-67,
maka satu andalan kita akan menyiapkan satu program promo dengan suku bunga rate 0,67 untuk 1 tahun pertama. Nah itu dan seterusnya nanti ada 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dan itu nanti kita berharap nanti para pengunjung GIAS bisa menikmati promo itu. Selain tadi disampaikan bahwa ada pemberian mobil untuk kreditnya, kita berikan rate khusus, tentunya ada promo-promo dari 10 bisnis unit kita yang hadir. Ya, promo-promo itu nanti banyak sekali dan ini hanya akan bisa didapatkan selama pelaksanaan GIAS di AIS BSD 18 sampai 28 Juli. Baik. Di luar itu tentunya nggak ada lagi. Ya, jadi kesempatan itu hanya bisa diambil dan dimanfaatkan di dalam GIAS. Jangan lupa tuh pemirsa, Ya. 18 sampai 28 Juli banyak penawaran Ya, menarik dari betul. Astra Financial. Promo, Ya. ada game, ada dan juga tentunya ada hiburan-hiburan yang juga kita siapkan. Iya. Nah, untuk tahun ini kali ini kita membuat juga satu terobosan bahwa tidak aja hanya offline, karena kita tahu bahwa sekarang banyak online juga. Maka untuk tahun ini kita membuat juga offline dan online. Buat yang tidak bisa datang ke BSD, tidak Hybrid bisa ya? kita buat hybrid Pak. Seperti tadi Nggak cuma kenal mobil juga, doang. mobil ada hybrid, kita buat hybrid juga. Iya. Jadi buat yang tidak bisa hadir, promo itu bisa juga dinikmati dengan masuk ke dalam astrafinancialevent.com. Jadi untuk tahun ini kita juga sebagai official partner dari OLX, member of Astra. Jadi kita juga menyediakan layanan mobil lamanya datang, kita tukar dengan mobil baru, dan kemudian kita memfasilitasi tracking tersebut. Jadi satu layanan tambahan yang kita berikan di dalam GIAS 2024 tahun Iya, ini spesial ya, sepertinya ya tahun Iya. ini banyak kemudahan dan juga Betul. alternatif yang ditawarkan Betul. oleh Astra Financial. Iya, betul. Baik, Pak Yo, saya yakin Anda sudah puluhan tahun lah mengamati perkembangan industri otomotif di Indonesia ini. Iya. Ke depan itu prediksi Anda seperti apa arah dan juga prospek industri otomotif di Indonesia? Industri prospek otomotif di Indonesia akan sangat potensi. Karena kenapa? Karena saya melihat bahwa pemerintah juga memberikan atensi yang luar biasa. Kalau kita lihat dalam 8 tahun terakhir ataupun 10 tahun terakhir ini, pengembangan jalan tol itu luar biasa besarnya. Hampir mencapai 3.000 km. Dan sekitar 2.700 itu dikembangkan kira-kira 10 tahun terakhir. Jadi dalam 10 tahun terakhir itu pembangunan jalan tol yang terbesar itu terjadi di sini. Oke. Dan sekarang bukan hanya di Pulau Jawa saja, tapi di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi sudah mulai ada jalan tol. Dan seperti tadi yang saya katakan bahwa jalan tol dipergunakan untuk kami, dalam hal ini adalah otomotif saja. Jadi saya melihat bahwa prospeknya akan luar biasa. Tentunya dengan dukungan penuh dari pemerintah. Betul. Baik, tentunya itu harapan dari para pakar otomotif ini, pemirsa ya, yang bertahun-tahun terus mengamati perkembangan dunia otomotif di Indonesia. Terima kasih Pak Yo, Pak Terima Rizwan, kasih. Pak Ahok sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time News. Terima kasih atas diskusinya, sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa jangan lewatkan GIAS 2024, 18 hingga 28 Juli 2024 di AIS BSD City, Kabupaten Tangerang. Pembelian tiket GIAS 2024 dapat dibeli melalui aplikasi atau website Auto 360 dengan harga yang lebih menarik. Dan tiket juga bisa didapatkan secara on the spot di lokasi pameran. Demikianlah Primetime News hari ini pemirsa. Saya Valentinus Resa pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.